Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Nabil Arif. Saya berusia 16 tahun. Saya saat ini duduk di bangku SMK. Saya adalah seseorang yang berminat mempelajari atau mendalami tentang dunia ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana yang memiliki skala jangka panjang. Pengertian dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya 1 tahun ataupun lebih. Pasar modal dalam artian sempit adalah suatu tempat di dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut juga dengan bursa efek. Pengertian bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan antara penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa saja produk yang dimiliki oleh pasar modal? Yang pertama adalah reksadana atau mutual fund, merupakan sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau bisa disebut dengan manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Kedua adalah saham. Dikutip dari wikipedia.com, saham adalah sebuah kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Bila perusahaan yang diinvest mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya atau bisa disebut dengan sebagai investor akan menikmati keuntungan yang besar pula, karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada investor yang disebut sebagai dividen. Dividen merupakan pembagian laba atau keuntungan bersih PT kepada investor berdasarkan banyaknya jumlah lembar saham yang dimiliki. Yang ketiga ada saham preferen. Saham preferen ini hampir sama dengan saham yang telah kita bahas sebelumnya. Namun bedanya saham preferen merupakan gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Saham preferen ini juga memiliki keuntungan. Misalnya adalah investor saham preferen memiliki prioritas lebih tinggi di dalam pembagian dividen. Investor saham preferen juga bisa menukarkan saham preferennya dengan saham biasa pada saat kondisi-kondisi tertentu. Investor saham preferen juga memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sempat ditangguhkan lebih dulu dibandingkan dengan investor saham biasa. Yang keempat atau yang terakhir ada obligasi. Obligasi merupakan surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Sebelum obligasi ditawarkan di pasar modal, terlebih dulu dibuat peringkat rating oleh badan yang berwenang. Rating tersebut disebut sebagai credit rating, yang merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal. Saya Nabil Apip, Anting Slot. Terima kasih.